Kembali lagi kita bertemu lewat video ini. Kita akan kembali mengadakan worship kita SMP SMA Kristen Basic Batam Center. Teacher sangat bersuka cita ketika teacher bisa menyapa teman-teman semua yang ada di rumah. Dan teacher merasa bersuka cita ketika teacher mendapat kesempatan untuk boleh berdiri di hadapan teman-teman. Kiranya kondisi ini, walaupun kita bertemu lewat video, tidak akan mengurangi sukacita teman-teman di rumah. Baik, teacher mau sapa dulu anak-anak teacher yang ada di Joshua. Hai Joshua, luar biasa. Sekarang teacher mau sapa yang ada di Caleb. Halo anak-anak teacher yang ada di Caleb. Puji Tuhan. Teacher mau sapa juga anak-anak teacher yang sudah jadi senior di SMP. Halo anak-anak teacher yang ada di Moses, apa kabar? Puji Tuhan. Oke, teacher mau sapa lagi teman-teman yang ada di SMA. Halo Jacob. Puji Tuhan. Sekarang teacher mau sapa yang ada di Isaac. Halo anak-anak teacher yang ada di Isaac. Sukacita melimpah atas kalian. Dan juga anak-anak teacher yang ada di Abraham. Halo Abraham. Puji Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memulai ibadah ini, teacher mengundang teman-teman untuk ambil air minumnya biar gak pindah-pindah nanti saat menonton. Dan juga teacher harap teman-teman duduk tenang untuk menikmati dan merasakan hadirat Tuhan di sepanjang ibadah ini. Baik teman-teman, kita akan memasuki hadirat Tuhan. Saya undang teman-teman dan kita semua untuk duduk diam, mengambil sikap berdoa. Mari kita berdoa secara pribadi. Kita undang Kristus untuk menguasai hati dan pemikiran kita. Kita berdoa di dalam hati masing-masing. Baik teman-teman, saya mau sapa sekali lagi. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Di dalam kehidupan kita ini, kita sudah melalui banyak hal. Bahkan di kondisi yang ada sekarang, kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Sekalipun saat sulit menerpa kita boleh tetap berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita mau berkata bahwa semuanya itu hanya karena berkat dan karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyembah Allah, kita mau mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati dan pemikiran kita. Kita mau bernyanyi, kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu. keberadaan kita saat ini semua hanya
Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Benar ya Allah yang baik, dalam kehidupan kami ini kami sudah melalui banyak berkat-berkat Tuhan, kami sudah melalui banyak hal-hal yang Tuhan sudah tetapkan untuk terjadi dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak lebih dari debu di hadapan Tuhan. Tiada yang bisa kami lakukan Tuhan di dalam kehidupan kami ini tanpa campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengizinkan kami untuk boleh menikmati berkat-berkat Tuhan hingga pada saat ini. Bahkan kami mau menyerahkan kehidupan kami ke depannya. Di hari-hari kami yang akan kami nikmati nanti, kami sungguh percaya bahwa Tuhan ada di sana untuk memperlengkapi kami dalam melalui setiap kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami mau bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini. Tuhan izinkan kami kembali boleh menikmati worship. Biar kiranya worship ini berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum kami melanjutkannya ya Tuhan, kami mau Engkau Allah yang terus berada di dalam ibadah ini, supaya kami Engkau urapi ya Tuhan, supaya kami boleh menikmati bahkan mengalami Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, kita sudah menjalani banyak berkat, kita sudah menikmati banyak berkat-berkat Tuhan. Kita sudah melihat bahwasanya sekalipun kita belajar dari rumah, ternyata kita sanggup melaluinya. Sekalipun ada banyak kekurangan di sana dan di sini, bahkan tidak pernah terbayangkan oleh kita sekalipun bahwa kita akan mengalami kondisi seperti ini. Kita akan mengalami daring, dan juga kita akan mengalami berperang dengan jaringan internet. Tidak ada yang pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Namun ternyata Tuhan memampukan kita hingga saat ini boleh menikmati kondisi ini. Jadi teman-teman tetap semangat bahwa Tuhan Yesus itu baik. Apapun yang akan terjadi ke depannya, tetap percaya bahwa kita akan terus dimampukan oleh Tuhan untuk melaluinya. Kita mau memuji Tuhan. Saya mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah
ternyata kita semua dipelihara oleh Tuhan. Baik teman-teman, kita akan masuk ke firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita. Bahkan juga teman-teman yang belum ambil Alkitabnya, silakan diambil. Kita akan pujian sampai akhir hidupku untuk mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Lagu ini sungguh sangat memberkati buat kita semua. Secara saya pribadi, lagu ini sungguh sangat berkesan karena ternyata Allah tidak memandang masa lalu kita. Allah tidak mau melihat segala kekurangan kita. Kita akan terus diberkati dan kita harus setia sampai akhir hidup kita.
pagi kita bisa bersama-sama ketemu. Ada satu kebahagiaan yang luar biasa karena sudah 4 bulan kita tidak berjumpa dengan anak-anak, baik yang masih di sekolah basic maupun yang anak yang baru kelas 1 SMP, kelas 1 SMA yang dari luar. Selamat bergabung dengan sekolah Kristen Basic. Nah, pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan dan memberikan pengarahan kepada hidup kita di dalam memasuki tahun ajaran baru yang Tuhan tetap anugerahkan kepada kita. Ada satu cerita, suatu saat ada anak SMA, dia rajin sekali untuk belajar firman Tuhan, memainkan alat musik, dan dia pintar sekali menyanyi. Kalau nyanyi suaranya wah luar biasa, bisa wah, mungkin lebih hebat daripada saya suaranya. Tetapi yang menjadi satu masalah adalah suatu saat papanya dipanggil ke sekolah dan papanya seorang pendeta. Papanya cukup shock dan kaget karena anak ini akan dikeluarkan dari sekolah karena apa? Kelakuannya yang tidak sesuai dengan apa yang dia imani, yaitu dia merokok, dia narkoba, dia tawuran dan minum-minuman, dan semua yang terjadi berbeda dengan apa yang dilakukan di gereja. Di gereja dilakukan pujian, dia main musik, main gitar, mungkin sampai waktu main gitar, sesuatu yang luar biasa. Tetapi ternyata di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupannya sungguh tidak sesuai dengan dikatakan dia orang yang percaya, orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ironis sekali. Nah, di dalam pemikiran kita semua, kalau kita seorang percaya, mengenal Tuhan, berarti hidup kita juga harus mencerminkan bagaimana kita mengenal Dia. Pertobatan yang sejati di dalam Kristus tidak hanya berhenti pada satu pengakuan bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Bukannya satu pengakuan Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya, tetapi harus diikuti suatu perubahan atau transformasi hidup. Sehingga kita tahu apa kekristenan kita dengan transformasi hidup ada satu kesatuan. Nah, ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang dicatat di dalam beberapa Alkitab dan para tokoh-tokoh Alkitab, yaitu para murid Tuhan Yesus ketika dia sesudah bertobat, sesudah Kristus mati, disalib dan naik ke surga, mereka bertobat. Dan Paulus ada satu perubahan yang sangat signifikan sekali ketika dia belum mengenal Kristus, sesudah dia mengenal Kristus. Dan Sakeus, itu pelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Ada satu perubahan, ada satu pelajaran yang sangat luar biasa. Kita akan melihat yang pertama, siapa sih Sakeus? Kita melihat perjumpaan Yesus dengan Sakeus di dalam ayat yang kelima sampai dengan yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Maaf ya, di sini di dalam Lukas, mari kita bersama-sama membuka Lukas pasal 19. Semua buka Alkitabnya, membawa Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab yang buku berarti bisa pakai Android. Pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan membacakan di sini Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang nama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Perhatikan, ia berusaha untuk melihat orang siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, katakan gitu, Sakeus segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Perjumpaan Tuhan Yesus dengan Sakeus di dalam ayat yang pertama sampai yang kelima, itu adalah satu perjalanan. Yesus akan menuju ke Yeriko. Pada waktu itu perjalanan mau ke Yerusalem lewat Yeriko.
Yeriko adalah kota yang kuno di dunia ini, kota yang sangat terkenal. Nah, di sisi barat Laut Mati, dan kota ini terkenal dengan kayu balsam dan kurma. Di dalam ceritanya bahwa Tuhan Yesus akan menginap dan akan menumpang di tempat itu, di Yeriko. Nah, sebetulnya siapa sih Sakeus? Mari kita lihat bersama-sama Sakeus. Siapa? Nama Sakeus berasal dari istilah Ibrani, yaitu Sakai. Wah, Sakai. Woi, Sakai gitu kan. Nah, Sakai berarti itu murni atau tidak bersalah. Nah, arti dari namanya baru digenapi bahwa itu murni dan tidak bersalah ketika Sakeus apa? Sudah mengenal siapa Yesus. Sakeus sudah tahu siapa Yesus. Nah, yang pertama Sakeus adalah dikatakan tadi kita lihat Sakeus adalah orang yang kaya, berprofesi sebagai komisaris pajak atas distrik Yeriko. Wah, jadi dia ini penguasa Yeriko. Wah, siapa di sini orang tuanya penguasa nih? Wah, jadi pejabat yang hebat. Wah, penguasa. Sekarang mungkin presiden. Kalau di sekolah basic mungkin penguasanya Teacher Rusdi begitu, atau Teacher Esther begitu kan. Nah, dikatakan bahwa dia adalah penguasa, orang kaya. Nah, dia akan membeli posisi sebagai penguasa dari kerajaan Romawi. Nah, oleh sebab itu dengan posisi yang dimiliki oleh Sakeus, itu ternyata orang-orang Yahudi setempat membenci Sakeus. Karena apa? Dia ada kerjasama dengan orang Romawi. Nah, Sakeus di situ belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi dia belum kenal siapa Yesus, tapi dia tahu Yesus itu, ya. Sakeus belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi sudah tahu tentang siapa Tuhan Yesus. Oke, siapa di sini anak yang baru? Oke, angkat tangan di rumah masing-masing. Yo, anak yang baru. Sudah kenal sama ini? Oh, ada ya sudah kenal. Tetapi belum tahu kan kesukaan Titreser. Kalau Titreser tidur ngorok, gitu kan, ngorok. Belum tahu kan? Nah, Sakeus ini mengenal Tuhan Yesus, tetapi dia belum tahu siapa sebenarnya Tuhan Yesus ini. Nah, di dalam ayat yang kelima, coba kita lihat ayat yang kelima, dikatakan bahwa ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Menonjolkan tindakan yang kontras berbeda dengan apa yang dikatakan oleh orang banyak. Dikatakan bahwa yang memanggil Sakeus, yang mencari Sakeus itu adalah Tuhan Yesus. Yang melihat Sakeus ke atas itu adalah Tuhan Yesus. Bukan Sakeus yang meneriakkan Tuhan Yesus, tidak. Tetapi yang memanggil Sakeus itu adalah Tuhan Yesus. Bukan Sakeus yang yang melihat, tetapi Tuhan yang melihat. Yang kedua, bukan Sakeus yang memanggil Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, enggak. Tetapi Tuhan Yesus, hai Sakeus. Tuhan Yesus tahu ada sesuatu di atas itu. Siapa Sakeus? Nah, yang ketiga, bukan Sakeus yang mengundang Tuhan Yesus pergi ke rumahnya menumpang, tetapi Tuhan Yesus mengatakan, Sakeus, turun, aku akan datang ke rumahmu. Jadi Yesus, nah di sini memiliki satu doktrin pengajaran yang jelas bahwa kita manusia berdosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berbuat apa-apa ketika kita dicari oleh Tuhan Yesus. Kita dicari, kita dilihat oleh Tuhan Yesus. Bukan kita yang mencari, tetapi Tuhan yang mencari kita. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang menyelamatkan kita, seperti Sakeus ini. Nah, di sini menjadi satu masalah besar. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, Sakeus turun, aku akan ke rumahmu. Orang pikir bingung. Wah, ini Tuhan Yesus ini benar-benar gila ini. Kenapa? Dia kan orang berdosa. Dia itu ada sekutu Romawi yang dibenci oleh orang Yahudi.
Tetapi kenapa Tuhan Yesus mengundang di rumahnya? Contohnya, kalau ada kalian yang benci, nah contohnya ada si A benci sama si B, teman baiknya si C. Nanti kita undang ini, benci nggak kita? Kenapa kamu undang dia? Kenapa? Karena dia ini orang yang nggak bisa diajak kerjasama. Dia itu suka ngomongin orang. Nah, itu menjadi satu satu catatan bahwa orang Yahudi tidak suka Yesus mengundang, maksudnya Sakeus. Yesus menumpang di rumah Sakeus. Nah, tetapi hal ini menunjukkan bahwa orang banyak itu sama tidak mengenal siapa Yesus. Berarti antara Sakeus dengan orang banyak, dengan orang Farisi itu tidak mengenal siapa Yesus. Bahwa orang berpikir Yesus itu sebagai ini tidak boleh berkumpul dengan dosa. Tetapi ayat sebelumnya mengatakan bahwa aku datang untuk menyelamatkan yang hilang. Aku datang untuk mencari yang hilang. Dan berarti bukan cuma Sakeus yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi orang banyak, orang Yahudi tidak mengenal Yesus. Dengan demikian juga kita hanya tahu, aku tahu Kristen, aku tahu ke gereja, aku tahu ini. Tetapi sebenarnya di dalam diri kita tidak mengenal siapa sebenarnya Yesus. Sakeus, orang banyak, orang Yahudi, sama dengan saya dan kita. Saya dengan kalian semua sama. Kita tidak mengenal. Kita hanya tahu. Orang banyak tidak mengenal siapa Yesus sebenarnya. Apa yang menjadi respon Sakeus? Di dalam kondisi bahwa Yesus memanggil dia, Sakeus turunlah, aku akan mampir ke rumahmu. Respon Sakeus yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-8. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Respon Sakeus yang pertama, ketika Sakeus turun, orang lain semua tidak mengenal. Tetapi di sisi Sakeus menyambut dengan penuh hasrat, menyambut dengan sungguh-sungguh. Dia langsung turun. Yang pertama. Yang kedua, menyambut dengan sukacita. Ada satu sukacita. Kenapa? Saya ini orang yang dibenci, orang yang ini dan tapi ada orang yang begitu sayang. Seperti kita sekalian. Coba di antara kalian, semua satu kelas itu nggak suka sama kamu. Tetapi ada satu orang yang perhatian sama kamu, menyayangi kamu, bercerita tentang kamu, dan benar-benar mengasihi kamu. Kamu akan merasa sukacita dan luar biasa. Ya, Sakeus, sukacita. Yang ketiga, dia menyambut Tuhan Yesus. Tawaran Tuhan Yesus, Sakeus turunlah. Dia menyambut dengan penuh kemurahhatian. Iya Yesus, aku akan turun dan mari akan ke rumahku. Inisiatif memberi kepada orang miskin dengan hasil yang diberikan oleh Sakeus itu ada inisiatif. Dan ketika dia mengatakan, Tuhan, mari mau numpang di rumahku. Tuhan Yesus tidak bertanya kamu harus ini dan itu, tidak, tetapi dia langsung mengatakan apa? Nanti sekian. Nah, ayat 8 coba kita lihat bersama-sama. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Tuhan Yesus gak nanya loh, Sakeus udah berubah kan? Ayo kasih pada orang miskin. Enggak, dia Yesus gak kayak gitu. Tetapi Sakeus sendiri memiliki satu kemurahan hati. Mau apa? Separuh dari hartaku yang aku peras akan kukembalikan berapa kali lipat di sini. Beda dengan satu peristiwa di dalam kitab Lukas sama di dalam pasal yang ke-18. Ayat 18 itu peristiwa dengan anak muda. Anak muda dikatakan bahwa jualah hartamu ikutlah aku. Coba kita lihat di dalam pasal 18, kita membuka ayat 18 coba itu. Orang kaya susah masuk kerajaan surga. Orang kaya itu. Nah, ada seorang pemimpin bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik, tetapi orang itu pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah, janganlah berzina, jangan membunuh, bla 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 semuanya. Mendengar perkataan itu, Yesus mengatakan bahwa semua itu telah kuturuti.
Mendengar itu Yesus berkata, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Dikatakan, jualah segala yang kau miliki, bagi-bagikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan berjual hartamu, kekayaanmu. Oh, aduh, jual harta kekayaan untuk kasih orang miskin. Aduh Tuhan, gak usah ikut Tuhan aja kalau kayak gitu jadi miskin. Berbeda orang itu, jual hartamu ikut aku. Aku ini adalah jalan keselamatan. Aku adalah pemberi hidup. Beda dengan Sakeus. Sakeus tidak ditawarin. Tidak ditawarin, Sakeus enggak, tapi dia, Tuhan, aku akan mengembalikan. Jadi di sini bahwa antara anak muda ini dengan Sakeus ada satu perbedaan. Dan menyambut dengan hati yang tidak diperbudak oleh uang. Sakeus tahu bahwa hidupnya pada waktu itu hidup yang tidak baik. Hidup yang jadi perbudak oleh uang. Dia memeras ke sana kemari untuk menjadi kaya, memiliki uang yang banyak. Tetapi ketika perjumpaan dengan Yesus, berjumpa dengan Yesus, satu perjumpaan yang begitu hebat. Di dalam diri dia mengenal Yesus, dia merubah total. Perubahan yang radikal. Radikal bukan berarti yang negatif, tapi perubahan yang radikal di dalam kehidupan Sakeus. Yaitu ada satu tanda. Berarti pertobatan ada satu tanda. Kekristenan ada satu tanda. Kalau kita menjadi orang yang percaya kepada Yesus, ada satu tanda. Ada satu perubahan yang ada pada diri kita. Itu membuktikan bahwa kita memiliki iman kepada Kristus. Tapi kalau kita memiliki iman kepada Kristus tetapi tidak ada satu perubahan hidup kita percuma. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk main game? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, apakah ada perubahan itu? Atau itu menjadi satu kehidupan yang harus, kalau nggak melakukan ini berarti saya nggak bisa apa-apa. Nah, pernyataan Tuhan Yesus di dalam diri Sakeus, di dalam ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini terjadi keselamatan. Keselamatan siapa? Ada satu pertobatan. Ada satu pengenalan terhadap Yesus secara jelas, Sakeus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita hanya mengenal Yesus? Tahu tentang Yesus? Tetapi tidak ada satu perubahan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus menunggu dan Tuhan Yesus mencari kita. Perubahan apa yang terjadi? Kita mengatakan bahwa aku percaya Yesus, aku beriman kepada Yesus. Perubahan apa yang terjadi? Bagi anak-anakku sekalian yang mendengarkan ini, bagi yang belum percaya, bagi yang belum tahu, belum mengenal siapa Yesus, hari ini juga kamu harus cari tahu siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan kalau bisa, kamu setelah tahu dan kamu harus bertobat. Kenapa? Pertobatan itu membawa hidup kita memiliki hidup yang kekal. Hidup yang kekal ada satu kehidupan yang Allah janjikan kepada kita untuk kita bertobat. Bagi yang belum percaya, bagi yang sudah bertobat, bagi yang sudah mengatakan, saya ini orang Kristen, saya orang percaya kepada Yesus, tetapi hidup saya masih tidak menyatakan bahwa saya ini adalah orang Kristen. Seperti cerita tadi yang awal saya katakan bahwa anak SMA ini main musik, menyanyi hebat, tetapi itu hanya embel-embel dia sebagai orang Kristen, tapi dia tidak mengenal bahwa kekristenan bukan cuma percaya, beriman, tetapi ada satu perubahan yang besar. Perubahan yang radikal itu. Saya percaya bahwa yang mendengarkan hari ini yang belum berubah, mengatakan Tuhan, saya mau berubah. Ada satu lagu juga mengatakan, perubahan ada padaku, sejak Yesus ku terimalah. Perubahan yang ajaib yang ada padaku, sejak Yesus ku terimalah. Perubahan apa? Perubahan sikap, perubahan kehidupan. Anak-anakku sekalian, waktu pandemi ini, dulu saya katakan dan sering lihat anak-anak ini ya, SMP maupun SMA 1, 2, 3, 1, 2, 3, itu senang sekali kalau contohnya dikasih pengumuman nih. Hari ini, diumumkan, mungkin kita akan libur selama 3 hari. Hore! Gitu.
Ada juga yang sekolahnya malas, suka bolos. Sekarang waktu pandemik ini kalian dikasih libur begitu lama dan tidak ketemu-ketemu di sekolah. Terus pokoknya iya kangen teacher begini bla bla bla. Tuhan ingin mengingatkan kita. Tuhan ingin membawa kita untuk tahu apa yang harus kita lakukan. Di dalam kondisi seperti sekarang ini anak-anakku, belajarlah seperti Sakeus. Ketika aku mengenal Kristus, aku mau dipimpin oleh Kristus. Di dalam kondisi yang sangat sulit pun, Sakeus memiliki satu perubahan. Dia dibenci, dia tidak diterima. Tetapi ketika dia mengenal Kristus ada satu perubahan. Nah, perubahan apa yang ada dalam kehidupan kita? Perubahan apa yang kalian alami, yang kalian rubah dalam sikap kalian ketika kalian mengenal Kristus? Bagi yang belum percaya, bagi yang belum bertobat, bertobatlah seperti Sakeus. Ketika dia tahu mengenal Yesus, dia berubah di dalam kehidupan dia menjadi orang yang percaya. Dan di dalam hidupnya bukan cuma berubah, tapi ada satu tindakan yang dilakukan oleh Sakeus. Nah, saya percaya hal ini juga akan dilakukan oleh kita semua. Biarlah firman Tuhan dan kesaksian hidup daripada seorang tokoh Sakeus ini membawa kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab. Orang-orang Kristen yang benar-benar bertobat, memiliki perubahan hidup yang besar di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pagi hari ini, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar daripada kehidupan Sakeus. Sakeus memiliki perubahan yang radikal ketika mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan saja dia beriman, bukan saja dia tahu, tetapi dengan tindakan, dengan kehidupan yang berubah, dia menjadi anak Tuhan yang setia. Oh Tuhan, saat ini dalam kondisi yang sangat sulit kehidupan kami, jikalau kami masih memberontak terhadap Engkau, memberontak dengan keluarga kami, tetapi kami sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berikan kemampuan kepada kami Tuhan, untuk hidup kami berubah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah setiap kami yang saat ini kami mengaku diri kami sebagai orang yang percaya, mengaku diri kami sebagai orang Kristen mengenal Kristus, tetapi hidup kami, hidup yang tidak pernah mencerminkan Kristus dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan. Bila firman Tuhan ini membuka pikiran kami, bagi kami yang belum bertobat, yang belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang memberikan jaminan hidup yang kekal, bila hari ini kami mengambil keputusan. Tetapi yang sudah bertobat, yang mengenal, memiliki iman kepada Kristus, mau berubah menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi contoh di dalam kehidupan hari-hari. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Berkati anak-anak-Mu di dalam kondisi pandemi COVID ini ya Tuhan. Daring dalam pembelajaran, kiranya Tuhan berkati, berikan kesehatan, berikan kekuatan. Bila dalam kondisi seperti ini pun kami tetap hidup takut kepada Tuhan dan mau memberi yang terbaik untuk Tuhan, karena kami mau berubah, tidak seperti kemarin lagi. Dengar doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih buat Teacher Esther yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sungguh kita semua diberkati. Seperti Sakeus yang adalah seorang pemungut cukai, mau diubahkan, menyerahkan dirinya untuk diubahkan, ditransformasi oleh Kristus, menjadi pengikut Kristus. Dia yang dulunya adalah pemungut cukai, diubahkan oleh Tuhan, menjadi orang yang membagikan hartanya bagi semua orang yang ada di sekitarnya, berlipat-lipat kali ganda. Itu adalah karya Kristus dalam kehidupan Sakeus. Bagaimana dengan kita? Kita bersedia nggak untuk diubahkan oleh Kristus? Tergantung pada teman-teman. Namun satu hal yang pasti, hal apapun tidak akan mungkin terjadi ketika teman-teman tidak menyerahkan diri kepada Kristus. Choose the best for you. Choose Christ as your Savior. Oke, teman-teman, kita mau menyatakan komitmen kita kepada Allah melalui pujian ini. Perubahan ajaib akan
terjadi dalam kehidupan kita. Perubahan ajaib akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menerima Kristus di dalam hati kita. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita sebelum kita menutup ibadah, dan saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Sejak Yesus ku terimalah. Dosaku hilangkan, darahnya sucikan. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpah di hatiku. Sejak Yesus ku terimalah. Baik, kita menutup ibadah kita. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah bersekutu dengan Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang menjadi juru selamat kami, kepadamu ya Allah yang menjadi kota benteng, bahkan tempat pengaduan kami datang kembali bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sudah kami rasakan di sepanjang ibadah ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang menolong kami untuk boleh mengubah diri kami, menyerahkan hidup kami kepada Kristus untuk diubahkan, untuk dipakai lebih lagi di dalam masa muda kami ini, sehingga kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yang memberkati sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya komitmen ini yang kami tanamkan di dalam hati dan pemikiran kami, di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih ya Allah, biarlah kiranya firman-Mu tidak berhenti di tempat ini saja, saat ibadah ini saja, namun kami mau terus ditransformasi oleh Tuhan hari ke hari, lebih baik lagi dan lebih taat lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman Tuhan, biarlah itu bertumbuh, berangkat dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa Tuhan buat segala proses belajar mengajar yang akan kami nikmati setelah ibadah ini, biar Tuhan yang mengurapi dan memberkati kami. Mampukan kami Tuhan, sekalipun kami tidak diawasi oleh orang tua kami, sekalipun kami tidak diawasi oleh guru kami secara langsung, namun kami mau menyatakan di dalam hati dan pemikiran kami, mau mengubah diri kami, mau sungguh-sungguh dalam belajar, sehingga kami boleh menjadi semakin cerdas dan semakin taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru-guru kami yang akan mengajari kami, bahkan jaringan internet yang kami pakai pun Tuhan yang boleh ambil alih, sehingga semuanya boleh mendukung proses belajar mengajar dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke tangan-Mu, biarlah Tuhan yang menguasai kami di sepanjang satu hari ini. Terpuji termulia Engkau ya Allah. Segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan ketika kami melakukan dosa di sepanjang ibadah ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di ibadah worship minggu depan. God bless you.